warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalin, nama saya Chaira Lubna Sausan dengan NIM 2511024338282. Saya akan menjelaskan perjalanan bahasa dari Austronesia hingga menuju bahasa Indonesia. Berabad-abad yang lalu, di dataran Asia, hiduplah sekelompok bangsa yang menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Austronesia. Seiringnya waktu, mereka melakukan perpindahan ke arah selatan melewati India dan akhirnya menyebar ke berbagai pulau. Perpindahan ini terjadi dalam kelompok yang kecil-kecil yang kemudian terpisah satu sama lain. Karena terpisah dan hidup lingkungan yang berbeda, kebudayaan masing-masing kelompok berkembang secara berbeda-beda pula. Bahasa yang awalnya sama perlahan mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dari proses inilah lahir berbagai bahasa daerah yang kini tersebar di seluruh Nusantara. Di antara berbagai bahasa tersebut, bahasa Melayu muncul menjadi bahasa yang paling mudah diterima oleh banyak kalangan. Bahasa Melayu dikenal dengan sederhana dan tidak memiliki tingkatan bahasa yang rumit seperti beberapa bahasa daerah yang lain seperti Jawa, Sunda. Itu kan sulit. Kesederhanaan inilah yang membuat bahasa Melayu dapat dipelajari dan digunakan oleh masyarakat luas. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perdagangan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Bahasa ini bahkan menjadi lingua franca. Apa itu? Yaitu bahasa penghubung antar daerah di Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengajaran di sekolah-sekolah. Perkembangannya semakin pesat hingga akhirnya bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Secara umum, bahasa itu apa sih? Bahasa itu merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain secara jelas. Bahasa itu memiliki dua unsur, yakni unsur makna atau isi yang berupa pikiran dan perasaan, serta unsur lahir berupa bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur. Bahasa Indonesia sendiri dapat digunakan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa memiliki berbagai fungsi. Bahasa berperan sebagai alat komunikasi dan sarana ekspresi untuk menyampaikan gagasan serta perasaan. Bahasa juga membantu seorang beradaptasi ketika berada di lingkungan baru. Selain itu, bahasa memiliki fungsi integrasi atau pemersatu bangsa. Karena mampu menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya yang beragam. Bahasa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Misalnya melalui tulisan atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Contohnya kayak dilarang buang sampah sembarangan, dilarang merokok. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting sekali sebagai bahasa nasional. Mengapa demikian? Karena bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional, lambang kebangsaan, serta alat komunikasi yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh. Setelah mempelajari materi ini, saya sangat memahami bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari, melainkan hasil dari perjalanan sejarah yang sangat panjang dan penuh dengan dinamika. Bahasa Indonesia lahir dari proses perkembangan budaya dan interaksi antar daerah yang akhirnya menyatukan bangsa yang sangat beragam. Saya juga menyadari bahwa peran bahasa Indonesia ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa adanya bahasa nasional yang mudah dipahami, komunikasi dan integrasi antar wilayah akan sangat sulit terwujud. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya kewajiban akademis, tapi juga bentuk penghargaan terhadap identitas dan sejarah bangsa.
Melalui pembelajaran ini, saya merasa lebih bangga dan lebih sadar akan pentingnya menjaga, menggunakan, serta melestarikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.